Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walda, silakan. Gimana kabarnya Walda? Kurang baik. Kurang baik hari ini. Saya panggilnya apa ini? Walda atau Mufliha? Walda ya. Oke. Sebelumnya Walda ini masih libur ya? Libur. Nah, kegiatan selama liburan apa kira-kira? Kabarnya mungkin cuma di rumah melakukan kegiatan. Kegiatan-kegiatan seperti biasa. Karena biasanya lebih sering di sekolah. Lebih banyak di sekolah. Nah, terus kalau di rumah ngapain aja biasanya kalau di rumah Walda ini? Mungkin biasa baca buku. Buku apa itu yang biasa dibacakan? Novel. Novel tentang? Novel tentang apa itu, Pak? Bisa cerita fiksi atau seperti Seperti itu ya. Oke. Nah, Walda dengan inisiatif sendiri ke ruang BK? ya ada. Kenapa? Ada apa? Konsultasi Pak. Sama saya. Sudah capek memang, cuman saya ingin pastikan, tapi saya tidak pernah. Oke. Jadi sebelum itu kita sebelum saya lebih jauh menggali lagi masalahnya seperti apa, Waldanya seperti apa. Jadi nanti yang kita akan laksanakan ini adalah konseling individu, ya. Konseling individu itu ada tujuannya, yaitu untuk menyelesaikan masalahnya Walda. Nah, dalam proses penyelesaian masalahnya Walda itu tidak boleh diketahui orang lain. Itu ada asas kerahasiaan, dan itu juga tidak akan berjalan dengan baik kalau Walda tidak terbuka. Jadi Walda harus terbuka, karena di dalam bimbingan dan konseling itu harus ada asas keterbukaan antara konseling dan konselor. Jadi saya sebagai konselor, Walda sebagai konselingnya atau siswa yang bermasalah. Sudah mengerti Walda? Oke. Nah, saya mau tanya kembali lagi, masalah seperti apa yang dialami Walda? Mungkin ada beberapa masalah keluarga, masalah di sekolah. Cuman saya lebih terpacu sama masalah keluarga pribadi. Dengan saya capek di rumah, mungkin saya memang tidak terbuka sama keluargaku. Tidak terbuka dengan keluarga. Nah, jadi yang menjadi keluhannya Walda ini adalah masalah keluarga. Boleh saya tahu masalah keluarganya seperti apa? Itu saya tidak tahu bagaimana caranya cerita, tapi tiap saya ingin coba cerita, pasti ada saja hal yang orang tua saya merasa cerita saya ini tidak penting, tidak perlu saya sharing. Makanya saya selalu takut untuk memulai. Tapi apakah Walda pernah menyatakan ataukah memberitahu kepada orang tua bahwa ini ada masalah? Kali ini Walda saya tidak akan lebih jauh memberikan tanggapan terhadap masalahnya Walda, tapi nanti Walda yang akan menyelesaikan dan mencari solusinya sendiri, dan kita akan secara bersama-sama mencari solusinya. Oke? Nah, karena Walda sudah datang di sini dengan inisiatifnya sendiri, saya punya waktu untuk
Walda sekitar 40 menit untuk kita melakukan konseling ini. Jadi nanti selama 45 menit itu kita akan berusaha mencari solusi-solusi yang bisa ditemukan oleh Walda ya. Jadi bagaimana posisinya Walda ketika Walda berhadapan dengan orang tua yang sudah membuat Walda kecewa atau apa? Atau ada kekecewaan atau seperti apa? Mungkin ada rasa kekecewaan karena sebelumnya saya betul-betul maksudnya mereka peduli tapi kurang memberikan kasih sayang dan saya merasa gitu. Kurang memberikan kasih sayangnya. Nah, seperti apa ya? Kasih sayang yang seperti apa yang Walda harapkan? Tapi kan terutama saat saya ingin bercerita, saya hanya ingin meminta pendapat dari orang tua saya, tapi saya kurang mendapatkan. Dan akibatnya Walda melakukan hal-hal yang negatif. Seperti apa ya hal negatif yang Walda lakukan? Kalau saya tidak dapat melakukan hal-hal yang lain, saya bisa saja menyakiti diri saya sendiri. Makanya saya menggaris tangan sendiri. Menggaris tangan. Berdarah atau tidak? Berdarah. Pada saat apa kejadian seperti apa yang membuat Walda bisa langsung mengurus tangan? Apalagi jika saya sendiri, mungkin tidak ada orang yang memperhatikan. Saya melakukan hal tersebut. Kalau saya sudah merasa capek dan tidak tahu kemana lagi dan apalagi yang harus saya perbuat. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fokus masalahnya untuk menemukan solusinya masalahnya Walda. Ya. Walda merasa coba bayangkan ketika Walda merasa pada pagi hari Walda terbangun dan menemukan sesuatu yang ajaib, yang Walda bisa lakukan terhadap sesuatu yang ajaib itu. Misalnya Walda menemukan sebuah buku diari yang bisa ketika Walda menuliskan sesuatu di dalam buku itu, dan seketika situasi dan kondisi keluarga Walda berubah 100%. Seperti apa yang Walda rasakan? Mungkin saya merasa lebih atau bagaimana cara Walda melakukannya? Saya akan coba buka cara ataupun saya akan ngobrol dengan anggota keluarga lain. Bagaimana saya menyampaikan perasaan saya selama ini. Jadi kalau kamu dapat buku diari yang ajaib itu, yang bisa merubah anumu, apakah kamu akan menggunakan atau tidak buku ajaib tersebut? Bisa saja saya gunakan, Pak. Namun saya berpikir kalau bukan dari saya yang sadar akan diri saya sendiri untuk berhenti melakukan hal yang negatif, dan bukan dari orang tua saya yang dapat menerima pendapat saya, mungkin akan sama saja. Jadi menurut Walda itu tergantung dari diri sendiri. Nah,
pada saat apa Walda merasa tidak dihargai pendapatnya oleh orang tua, tapi Walda tidak menggores-gores tangan, dan itu tetap pada harga dirinya Walda? Seperti apa? Saya tidak sadar mikir untuk apa sih saya melakukan ini, tidak ada manfaatnya. Mending saya lebih fokus ke sekolah, belajar. Kalau saya memang punya kesibukan di sekolah, saya tidak akan melakukan hal tersebut. Kecuali saya tidak punya kesibukan yang lain. Seperti apa kesibukannya yang Walda inginkan? Mungkin saya lebih banyak kumpul sama teman, lebih banyak ke ekstrakurikuler. Namun kalau tidak ada kegiatan tersebut, bisa saja sih. Jadi kegiatan tersebut bisa membantu Walda ketika orang tua Walda sering memarahi Walda ataukah sering tidak menerima pendapatnya Walda, itu Walda melarikan diri ke kegiatan tersebut. Lebih ke kegiatan sekolah. Nah, apakah Walda sudah mengetahui bahwa hal itu hal yang positif untuk Walda lakukan? Ya mungkin, tapi saya merasa cukup karena saya bisa menghindari hal-hal negatif yang saya lakukan. Tapi pernah berapa kali nih hal itu terjadi? Berapa kali itu terjadi? Maksudnya Walda kalau dimarahi sama orang tua, ya Walda lebih banyak mengerjakan tugas-tugas sekolah, lebih banyak melakukan kegiatan di sekolah, dan itu membuat harga diri Walda lebih percaya diri ya, lebih percaya diri. Nah, itu membuat Walda lebih percaya diri. Kapan terakhir kali Walda melakukannya? Sebelum menggoreskan tangan kah atau sesudah? Sudah menggores apa membantu? Sudah menggoreskan, karena saya merasa saya menyesali, saya punya penyesalan tersendiri kenapa harus membantu. Tapi terkadang jika saya berada di titik rendah tersendiri pasti saya akan mengulangi hal tersebut lagi. Jadi kegiatan-kegiatan eskul, kegiatan-kegiatan di sekolah, belajar kelompok itu membuat diri Walda lebih nyaman di situ. Terus bagaimana Walda mempertahankannya sehingga nanti Walda tidak menggores-gores tangan lagi? Saya saat ini belum punya cara tersendiri dan belum ditemukan hal lain. Bagaimana saya bisa mengekspresikan emosi saya. Jadi setiap saya memiliki masalah, mungkin saya akan lari ke bantuan. Tapi apakah rasanya sulit bagi Walda keluar dari barcode itu? Tidak adakah jalan keluar lain selain barcode untuk mengungkapkan pendapatnya ataukah mengurangi kemarahan orang tuanya? Nah, dari itu Pak, saya ingin terbuka untuk mengetahui lagi apakah saya memang bisa keluar dari zona saya yang negatif ini. Tadi saya kembali mengulang. Nah, ketika Walda, saya coba memberikan pandangan yang lain. Nah, ketika Walda memiliki sebuah tongkat ajaib, memiliki sesuatu yang ajaib yang Walda temukan di kehidupan sehari-harinya. Misalnya kamu lagi pulang sekolah, dapat sebuah batu ajaib. Nah, batu ajaib itu ketika kamu gunakan,
orang tuamu bisa tiba-tiba langsung berubah 180 derajat. Tuh, berubah 180 derajat. Nah, bagaimana cara kamu melakukannya? Mungkin saya harus lebih berani lagi, lebih membuka diri. Saya juga tidak tahu apa yang mereka rasakan. Tapi kamu gunakan batu tersebut atau tongkat tersebut yang kamu Saya akan temukan. menggunakannya. Kamu akan gunakan karena kamu ingin merubah, Saya ingin berubah. Saya ingin merubah keadaan orang tua kamu. Oke. Nah, jadi Walda kebanyakan yang Walda lakukan ini adalah tindakan yang negatif, termasuk menggores-gores tangan. Ya. Kapan terakhir kali kamu menggores tangan? ada kali Kemarin libur. Karena apa itu? karena saya merasa coba awalnya memang saya coba dan bilang tidak ada aktivitas lain dan saya menyakiti diri sendiri. Itu adalah hal yang saya sesali, tapi saya lakukan. Kamu lakukan. Nah, pada saat apa Walda tidak menyakiti dirinya? Pada saat situasi apa Walda tidak menyakiti diri sendiri? Pada saat saya senang dan melupakan kesalahan saya, pada saat saya bisa mengontrol diri saya dan tidak kehilangan harga diri saya. Misal itu saya lebih merasa damai dengan diri saya sendiri, tapi juga tidak damai dengan diri saya mungkin akan merasa frustasi. Saya mungkin kenapa kayaknya saya perlu melakukan ini, karena setelah saya melakukan ini saya merasa lebih lega, lebih bisa mengeluarkan emosi saya. Oh, jadi seperti itu. Nah, kamu bisa mengeluarkan emosi kamu ketika Saya melakukan barcode. Nah, ketika kamu melakukan barcode dan emosi kamu kamu melakukan barcode dan kamu juga mengeluarkan emosi kamu. Pada saat apa emosimu tidak keluar, barcode-mu juga tidak kamu lakukan. Pada saat apa? pada saat saya bisa cerita ke teman-teman terdekat saya. Namun saya juga kurang memiliki rasa percaya dan saya takut. Maka jadi ketika kamu takut untuk berbicara kepada orang lain, takut berbicara kepada orang tua, ya, takut berbicara kepada orang lain, takut berbicara. Apakah kamu melakukan barcode? Iya. Dan itu berulang kali ataukah sering kali kamu lakukan? Sering kali kamu lakukan. Nah, pada saat apa kamu tidak melakukan barcode lagi? Pada saat apa kamu tidak melakukan barcode? Begitu Pak, saya belum tahu. Saya belum bisa. Kadang-kadang saya dengan alasan untuk kembali melakukan barcode walaupun dalam jangka lama, saya tidak bisa melakukan tersebut. Saya butuh arahan dari Bapak. Oke. Kamu butuh alasannya. Nah, kira-kira dari hal yang kamu lakukan tadi, ketika masalah orang tuamu, ketakutan menyampaikan pendapat ke orang tuamu, pada saat apa
Pernah tidak begini, Walda lagi kumpul-kumpul sama keluarga, lagi di meja makan, lagi makan. Itu Walda lagi makan-makan sama keluarga, happy di situ. Apakah tetap apakah menggores-gores tangan atau kalau membarcode diri sendiri itu Walda tetap lakukan? Tidak. Tidak. Saya hanya berani melakukannya pada saat Sendiri. Dan pada saat sendiri itu Walda teringat tentang perlakuan ibu ataukah perlakuan keluarga dengan Walda karena tidak pernah dipedulikan, lalu diajukan pendapatnya oleh orang tua. Nah, pernah tidak Walda begini? Walda pada saat diajukan pendapatnya terus menyendiri, Walda tidak melakukan barcode. Pernah nggak? Pernah. Nah, dalam situasi apa Walda seperti itu? Dalam situasi teman-teman saya memperingatkan, dan dalam situasi ada teman-teman saya yang mendukung dan melarang. Istilahnya lah, mereka memperingatkan, bilang, "Enggak, aku melakukan hal tersebut." Nah, di situ saya berpikir lagi, membuka pikiran. Oh, iya, kenapa ya saya melakukannya? Jadi yang Walda lakukan adalah harus membuka Ya. membuka Namun pikiran. kadang Jadi Walda harus buka pikirannya lagi. Tidak. Jadi hal yang Walda lakukan, walaupun Walda sering dimarahi, sering juga sering diajukan pendapatnya dengan orang tua, lalu kadang walaupun pulangnya cepat tetap dimarahi, ya. Tapi Walda membuka pikirannya Walda ketika Walda melakukan gores-gores tangan, itu hal yang buruk kan buat Walda. Berarti Walda harus membuka pikirannya lagi. Jadi Walda sudah itu tadi salah satu solusinya, Walda sudah menemukannya. Walda sudah mengetahui bahwa apa yang harus Walda lakukan. Setelah Walda tahu hal yang Walda lakukan itu adalah hal yang baik, dalam skala 1 sampai 10, perasaan Walda setelah saya konseling dari angka 1 sampai 10 berapa? Di angka berapa Walda? 8. Kenapa di angka 8? karena saya lebih bisa terarah dan saya lebih bisa meyakinkan diri saya untuk mengurangi waktu. Kamu lebih terarah karena sudah mengetahui bagaimana caranya melakukan barcode. Nah, pada saat di angka 8, Walda sudah menemukan cara bagaimana keluar dari barcode itu dan meningkatkan harga dirinya Walda, ya, yang rendah selama ini kan selalu direndahkan, merasa selalu dimarahi, diacuhkan, tidak dipedulikan dengan orang tua. Padahal Walda sudah melakukan hal yang positif menurut Walda. Itu di angka 8, apakah angka itu akan berubah atau tidak? Kedepannya, saya harap saya bisa mengontrol diri saya dan bisa meningkatkan angka tersebut menjadi 10. Mengapa begitu? Semoga saya bisa mengekspresikan emosi saya dengan hal yang lain. Jadi pada saat Walda mencapai angka 10 dan sekarang berada di angka 8, Walda ini
eh, sudah melakukan hal yang terbaik, Walda ya. Nah, sekarang Walda kembali kita akan lakukan hal ini, karena ini saya lihat sudah waktunya, sudah hampir jam 10 ya, sudah hampir jam 10. Jadi Walda nanti akan saya berikan sebuah LKPD atau ada isian yang harus dikerjakan Walda di rumah, dan itu Walda isi di rumah. Nanti saya kirimkan lewat via WhatsApp ya. Oke. Jadi Walda ini sudah menemukan jalan keluarnya terhadap masalah yang dialami. Nah, kira-kira Walda bisa memberikan sedikit kesimpulan ataukah apa yang didapatkan Walda hari ini? Hari ini saya belajar, awalnya saya memang takut untuk konseling, tapi saya tidak tahu kemana lagi saya harus memecahkan masalah saya. Karena selama ini mungkin saya kurang, dan saya memang selalu ada inisiatif untuk datang ke Bapak. Tapi dengan tadi rasa takut, dan akhirnya saya memberanikan diri. Saya belajar untuk tidak takut mencoba. Oke. Jadi apa Mas? Jadi nanti Walda selalu memberanikan diri ketika ada masalah, bisa datang ke Mang BK dan menemukan solusinya tadi, yaitu merubah kembali pikirannya Walda, melakukan hal-hal yang oke. Rencana itu sangat bagus, dan itu tadi kamu sudah ada di angka 8, dan itu sudah meningkat. Jangan sampai turun lagi sampai ke angka yang lebih rendah lagi. Dan itu sudah cukup untuk Walda untuk bisa menyelesaikan masalahnya Walda, ya. Itu sangat bagus. Apakah masih perlu ada yang bisa saya ketahui lagi? Saya rasa cukup kok untuk sampai sini, karena saya sudah tahu apa solusinya. Saya bisa lebih berpikir, dan saya bisa lebih sadar untuk membuka pikiran saya untuk menjauhi hal negatif. Oke Walda, terima kasih banyak. Walda sudah bisa datang, dan kita akan melakukan pertemuan selanjutnya, karena masih banyak yang perlu digali ya, kira-kira ya Walda ya, karena masih ada di angka 8. Karena tadi Walda mengatakan saya harus ada di angka 10. Oke. Nah, terima kasih banyak Walda sudah hadir di sini, dan Bapak sangat terkesan atas apa yang Walda sampaikan, Walda kemukakan. Ternyata Walda bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus menyakiti diri sendiri. Oke, Walda, terima kasih banyak. Saya ucapkan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kali ini, dan Walda silakan kembali ke kelas. Terima kasih.